Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah atau lebih tepatnya berbakti. Karena kalau beribadah kelihatannya seperti sebuah gedung, tetapi kalau berbakti itu dimanapun kita juga bisa berbakti. Nah, kita harus tahu apa itu perbedaannya. Oleh karena itu Tuhan izinkan kita hari ini berbakti, bukan hanya beribadah. Karena satu hari Tuhan Yesus berjumpa ketika dia dicobai oleh iblis, maka Tuhan Yesus berkata kepada iblis pada pencobaan ketiga, hendaklah kamu berbakti kepada Allah, bukan hanya menyembah, karena iblis pun menyembah. Oleh sebab itu minggu ini adalah minggu ke-741. Artinya hari minggu ini, saudara dikasih Tuhan, ayo kita pergunakan, bermanfaat, berguna untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Jangan sampai ibadah cuma minggu menjadi satu yang kaku, tetapi kita harus belajar berbakti. Demikian juga minggu ini adalah dalam program Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Ikutin saya 7 kali. Ya. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Belas kasihan, giat atau rajin, hormat. 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 Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala sebelum kita mendengarkan firman Allah yang indah pada hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pada setiap orang yang mendengar ini bukan hanya beribadah, namun mereka maju selangkah atau mereka menukarkan kata-katanya di dalam tingkah laku kita menjadi berbakti kepada Tuhan. Dimanapun juga Tuhan, kami bukan hanya beribadah, namun kami juga berbakti kepada Tuhan. Tuhan tolonglah setiap kami, Engkau hiburkan setiap kami. Yang sakit Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang punya masalah, persoalan, tantangan, Tuhan berikan kekuatan, kemenangan. Tuhan memberkati gembala dimanapun juga, para pendeta-pendeta dimanapun juga, termasuk yang ada di gereja di mana kami menggembalakan Blessing in the Spirit. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat pekerja pelayan Tuhan, WL Musik, Singer, Somen, Multimedia, Guru Sekolah Minggu, Asar Kolektan, transportasi, konsumsi, siapapun yang terlibat, donatur juga, maupun mereka yang aktivis yang berdoa. Kami memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Supaya setiap mereka Tuhan, doa mereka boleh Tuhan dengarkan. Dan Tuhan mereka luputkan dari segala bencana, sakit, penyakit, wabah, dan apapun juga terhadap orang jahat. Engkau memberkati, memelihara mereka pada hari-hari seperti ini. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin, shalom. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Puji Tuhan, saya bacakan dulu ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Puji Tuhan, kali ini kita mempunyai tema yaitu tentang kasih. Artinya apa saudara? Ketika kita punya kasih, maka kasih itu akan memultiplikasi segala sesuatu. Baik kemampuan kita, pengetahuan kita, terutama segala perbuatan kita saudara. Sehingga kita bukan hanya datang minta sesuatu kepada Tuhan, beribadah, tapi terjadi multiplikasi dalam diri kita, kasih Allah turun saudara, sehingga kita bukan hanya karunia-karunia, tetapi satu hal yaitu buah roh atau kenyataan dalam perilaku hidup kita. Nah, kita lihat dulu yang ayat yang pertama, poin yang pertama dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa mereka, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara, ada seorang dikatakan pastor atau romo, saudara, itu sudah meninggal.
Dia bisa menguasai kurang lebih 60 bahasa di dunia dengan lancar sekali. Jadi kalau dia seandainya masih hidup, diadu dengan Google Translate, dia masih menang. Kenapa? Karena mungkin Google Translate bisa 100, tapi dia 60 lebih ini dia fasih dengan bahasa yang tepat. Kalau Google tepat, namun kadang-kadang penyambungannya tidak tepat, saudara. Apapun juga, Tuhan buat manusia itu jauh lebih sempurna daripada apa yang dibuat oleh manusia. Hanya yang dibuat manusia itu lebih canggih, lebih cepat. Kita ini kurang belajar, saudara. Namun kita bisa membuat sesuatu. Nah, kita bicara pastorin, saudara, atau Romo ini. Dia bisa berbahasa semua. Toh akhirnya juga dia harus kembali ke surga. Apa yang diperbuat bukan bahasanya yang dibawa ke surga, tetapi penyampaiannya apakah bisa bermanfaat bagi orang lain. Apakah hidupnya bermanfaat bagi orang lain? Jangan sampai pengetahuannya itu, saudara, hanya cuman sekedar seperti itu. Nah, saudara, disebut juga di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 dikatakan Allah adalah kasih. Barang siapa di dalam Allah pasti dia mengasihi. Tetapi kalau kita tidak mengasihi Allah, berarti kita di luar daripada Allah. Ingat itu, saudara. Ingat itu, jangan kita cuma ke gereja kita milik Allah. Allah berkata, barang siapa yang tidak di dalam kasih, tidak mengasihi, dia di luar Allah. Kesempatan hari ini, ayo tingkatkan kasih kita. Kasih bukan dalam perkataan, bukan di dalam bahasa, saudara, namun dalam perilaku hidup hasil yang sesungguhnya, yaitu buah-buah roh di dalam hidup kita ini. Juga kalau kita mau melihat, saudara, saya punya satu kesaksian, yaitu anak saya, waktu itu sekitar umur berapa ya? Antara 3 tahunan, itu kurang lebih, sekitar itu kurang lebih. Sudah saya tulis di dalam buku saya, buku saya telah menerbitkan 6-7 buku, saudara. Masalah dan berkat, bergaul atau berdoa, perangi iblis, pencuri data Allah, masalah dan berkat, ada begitu banyak. Musuh Allah dalam gereja dan sebagainya. Tapi ini saya menceritakan anak saya waktu ada di Bali, waktu dia umur 3 tahun, sekarang anak saya umur 24 tahun. Dia sedang bermain-main dengan kucing. Saya ngomong sama anak saya, hati-hati loh, jangan sampai kamu dicakar. Iya Pak, masih kecil, saudara. Saya tinggal berjumpa dengan pemilik hotel, omong-omong, kemudian saya kembali. Tapi waktu saya tonton tangannya, dia kasih yang kiri. Saya ayo jalan, kasih kiri lagi. Lalu saya pegang kanannya, ternyata keluar darah semua. Kenapa? Dicakar kucing. Saya langsung ngomong, nah, Papa kan sudah ngomong, jangan main dengan kucing, kamu dicakar, gitu loh. Mana kucingnya? Dia langsung ngomong begini, saudara. Ternyata dia berkata begini, Pak, bukan kucing yang salah, Pak, bukan kucing yang salah, saudara. Tetapi aku, karena waktu kucing itu tidur, aku kageti, gitu loh. Jadi dia tidak sengaja menggaruk kenet, katanya. Tidak sengaja, cuma dia sepertinya orang ya kalau tidur itu menggeliat begitu, saudara. Jadi akhirnya dia garuk. Saya bilang, enggak, itu sengaja. Enggak sengaja. Saudara, saya diam. Saya tuntun sampai di kamar, saya bersihkan, saya kasih obat merah dan semuanya. Saya berpikir, saat itu kemudian kejadian ini sangat menyakitkan saya. Kenapa? Cukup dalam, saudara. Takut kalau infeksi, kan masih kecil. Tetapi tiba-tiba ada rema. Seakan-akan suara Tuhan berkata, Frankie, belajar dari kejadian ini. Mengapa anakmu sampai mengatakan seperti ini? Karena dia mengasihi kucing itu. Sehingga dia menutupi dosa kucing itu, saudara. Seakan-akan kucing itu dengan tidak sengaja dia menggaruk anak saya, saudara. Bukan sengaja, tetapi tidak dengan sengaja. Disinilah menunjukkan kasih itu menutupi dosa. 1 Petrus pasal 4, saya mau bacakan, saudara. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Puji Tuhan kalau kita punya kasih. Ayo saudara, kita lakukan sesuatu. Nah, kalau kita mau belajar juga, Allah itu Tuhan waktu turun ke dunia, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Karena begitu besar kasihnya Allah, saudara, sehingga dia tidak berkata-kata dari surga pakai firman-Nya. Sejak dulu dia berkata dengan firman-Nya, hai manusia, dia punya karunia, dia kasih karunia, dia kirim nabi, dia kirim utusan, dia kasih kesembuhan, dia kasih mujizat, kasih berkat. Itu memang kasih. Tapi karena begitu besar kasih Allah, bukan hanya kata-kata, bukan hanya bahasa yang dimengerti manusia, namun saudara, akhirnya Tuhan turun menjadi manusia. Sehingga ketika dia berkata-kata kepada para ahli Taurat mengerti kata-kata Tuhan, saudara, karena firman Allah. Namun dia menolak. Kenapa? Karena tidak ada ketaatan. Karena tidak ada ketaatan. Jadi kalau kita melihat dikatakan ini, saudara, yaitu, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi kalau kita melihat di sini, saudara, walaupun kita berkata-kata dengan kasih, berkata-kata, saudara, bahasa kasih, tetapi kalau tidak ada buah kasih itu, saudara, tidak ada gunanya. Oleh sebab itu ketika Yesus turun juga, dia berkata-kata, tetap ahli Taurat tidak bisa menerimanya. Walaupun itu bahasa kasih. Namun Tuhan kemudian menegur dengan keras. Akhirnya dengan keras. Dan kemudian Tuhan mengakhiri di kayu salib, saudara. Dan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan dia menyerahkan dirinya, saudara. Itulah menunjukkan bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan satu perbuatan. Kalau kita lihat, kasih itu kadang-kadang, saudara, sepertinya kejam. Loh, kok ngomongnya kok keras? Ya, seperti itu, saudara. Contoh seperti papa, mama, atau orang tua kita. Kadang ngomong pakai bahasa baik, bahasa sopan, tapi juga bahasa kasih yang rangkul. Namun ada juga bahasa kasih yang kasar, saudara. Yang mukul kita, marahin kita, tapi tujuan bukan untuk membunuh kita, melukai kita, namun untuk mendidik kita. Oleh karena itu kalau kita cuma berpakai, oh di dunia ini Pak, kita perlu kasih itu pakai bahasa kasih, pakai bahasa manusia, mungkin dikatakan bahasa malaikat atau bahasa roh, itu menunjukkan kita punya kasih bagus bagi orang yang mengerti, saudara. Namun jelas di sini dibutuhkan, saudara, teguran-teguran yang keras juga. Nah, walaupun itu bukan bahasa teguran pukulan, namun itu menunjukkan kasih juga. Kenapa? Contoh di dalam situasi sekarang ini, semua orang yang perang berhenti, saudara, berkelahi berhenti, teroris berhenti semua, saudara lihat ini semua berhenti. Kenapa? Hanya ada satu wabah saja. Wabah ini, saudara, kejam. Dia tidak pandang ras, dia tidak pandang suku, tidak pandang umur, tidak pandang orang kaya, tidak pandang negara kuat. Pokoknya siapa kena. Ini sangat kejam sekali wabah ini. Namun di balik kekejamannya ini, saudara, ada sesuatu manfaat bagi kita. Yang perang itu berhenti semuanya, saudara. Yang berkelahi itu berhenti, saudara. Orang tua, papa mama yang sering meninggalkan anaknya kerja, sekarang pulang ke rumah semuanya. Nah, disinilah letaknya, yang bertengkar, politikus berhenti semuanya. Nah, ternyata kalau kita melihat bahasa manusia maupun bahasa kasih, bahasa roh, bahasa malaikat sekalipun, saudara, itu kalau tidak ada kasih dikatakan tidak berguna. Oleh sebab itu kadang-kadang diizinkan, Tuhan mengizinkan sepertinya hal kejam. Tuhan mengizinkan memukul anaknya. Tuhan mengizinkan orang tua memukul anaknya. Tuhan mengizinkan bumi mengalami seperti wabah atau bencana atau gempa bumi. Supaya apa? Orang saling tolong menolong. Waktu ada bencana, waktu ada wabah, saudara lihat itu orang saling tolong menolong. Mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, saling tolong menolong. Seperti sekarang ini, saudara kita melihat ini. Negara dengan negara saling tolong menolong. Orang dengan orang, suku dengan suku berbeda, bahasa berbeda, saling tolong menolong, saudara. Tetapi kalau perang, orang memandang bangsa lain, suku lain. Tetapi kalau melalui bencana ini beda. Oleh sebab itu, saudara, melalui wabah atau bencana ini, belajar tentang kasih, saudara. Kita merenungkan tentang kasih. Kenapa ada masalah? Kenapa ada bencana? Kenapa ada wabah ini? Kenapa? Tetapi peperangan berhenti semua. Saudara, pertengkaran berhenti. Ekonomi memang berhenti semua. Memang begitu kejamnya, saudara, wabah ini atau bencana ini. Namun saudara lihat, kasih itu semakin melebar. Luar biasa. Semakin melebar. Oleh karena itu, waktu kita di rumah, mari kita belajar tentang kasih itu. Nah, saya lihat poin yang kedua, kita mau melihat firman Tuhan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
Saudara katakan, walaupun kita punya karunia pengetahuan, punya iman yang sempurna, membedakan gunung, kalau tidak punya kasih tidak berguna. Artinya apa di sini, saudara? Ritual-ritual itu, saudara, jangan menjadi utama. Hubungan dengan Allah itu menjadi utama, bukan ritualnya. Ketika ada masalah terjadi di bangsa Mesir, yaitu ketika Tuhan sedang menulahi dengan tulah ke-10, yaitu setiap anak sulung dari yang hidup akan mati pada malam itu juga. Tetapi dia berkata kepada bangsa Israel, hendaklah kamu masuk di dalam rumahmu, dan rumahmu harus dikasih tanda darah. Artinya apa, saudara? Ritual itu tidak bisa lagi. Orang harus masuk di dalam rumah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Saya mengatakan mendekatkan diri. Karena di pintu depan itu ada tanda darah. Tanda darah itu boleh dikatakan itulah tanda Yesus Kristus yang akan datang ke dunia. Untuk apa? Menghapus dosa manusia, saudara. Namun dari sini kembali lagi kita menceritakan, yaitu dikatakan masuk ke dalam rumah ada tanda darahnya. Di dalam keluarga itu ada Tuhan. Ayo, di dalam situasi sini, saudara, jangan kita mengutamakan ritual, nanti akan membuat masalah besar bagi bangsa ini. Mungkin saudara, kita ada bencana, ya, terus kita nggak nolong orang, terus kita ritual, tidak baik. Contoh Tuhan pernah bicara juga, yaitu ketika ada orang dirampok, seorang imam datang dan berjalan. Ketika melihat orang yang dirampok ini, saudara menderita kasihan. Dia cuma kasihan, tapi dia utamakan ritualnya, mau ibadah. Lupa menolong orang lain, saudara. Kemudian ada seorang Lewi, full timer mungkin Lewi itu, saudara. Dia melihat kasihan, dia kemudian lihat tapi tidak menolongnya. Cuma kasihan ada, bahasa kasih ada, air mata ada, tindakan yang tidak ada, saudara. Karena ritual itu menjadi utama. Dan apa yang terjadi? Kemudian ada seorang Samaria yang baik hati. Kita ingin hari ini, saudara, kita orang yang menyembah Tuhan, kita punya ritual yang cukup kuat, tetapi kita juga punya orang seperti Samaria yang murah hati. Artinya apa, saudara? Ritual kita tidak boleh menjadi utama, tapi Yesus menjadi utama. Karena Allah adalah kasih. Kasih harus utama, bukan ritualnya, saudara. Contoh-contoh yang pernah terjadi, kasus-kasus ini di Eropa. Terjadi wabah pes, saudara. Di Eropa wabah pes yang mati begitu banyak. Gereja-gereja, saudara, agama-agama lain menganggap ini, wah ini wabah, wah ini dosa, wah ini kutukan. Mereka mengambil air suci, mereka berdoa, menyirami orang-orang itu dengan air suci, saudara. Mungkin mereka mengurapi, mungkin mereka berdoa dengan bahasa, mungkin memuji, menari, memakai macam-macam tindakannya dilakukan. Akhirnya mereka dibuang ke sungai-sungai sambil didoakan supaya dosanya dihanyutkan. Wabah semakin besar. Karena mereka bukannya, saudara, kalau seperti tulah ke-10, mereka harus masuk ke dalam rumah, bersekutu dengan Allah, bukan ritual, saudara. Ritual itu kalau tidak ada apa-apa, kalau ada wabah, bencana, saudara, jangan ritual dulu, gitu. Tetapi kita dekat kepada Tuhan, saudara, utamakan untuk mengasihi sesama kita. Ini perlu untuk kita pikirkan pada hari-hari seperti ini, ketika kita diam. Demikian juga dikatakan, saudara, Kain. Kain itu mengutamakan ritual, bukan nggak ada ritual, saudara. Ritual, dia punya pengetahuan firman. Dia berdoa, memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan dia tahu kalau persembahannya itu tidak diterima Tuhan. Luar biasa enggak? Kadang-kadang, saudara, kita memberikan persembahan besar, kita merasa sudah diterima, padahal nggak diterima. Karena hati kita penuh motivasi, karena kita mau dilihat orang lain, saudara. Kita mau dekat-dekat sama-sama orang kaya. Ini loh, gua ngasih besar nih, saudara. Kalau gua di gereja kecil, gua ngasih besar, orang nggak perhatikan. Harus sama-sama orang kayanya nih, saudara. Ini loh. Jadi saling bersaing, saudara. Nah, itu tidak bagus. Nah, disinilah kita perlunya, saudara, betul-betul kita sudah tidak lagi bicara seperti itu. Kain itu dia dengar, dia tahu kalau persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Dia tahu loh. Tetapi apa yang dilakukannya? Dia tetap membunuh adiknya. Padahal surat Tuhan berkata, saudara, hai Kain, mengapa hatimu panas? Jangan sampai dosa menguasai kamu, saudara. Dia dengar suara Tuhan, saudara. Jadi bukan nubuatan. Dia tahu kita ini iman kita, kerohanian kita sama Kain kalah, ritual kita kalah. Kain memberikan yang terbaik, yaitu dari hasil tanahnya yang terbaik kepada Tuhan. Kita kadang-kadang yang bukan terbaik, saudara. Ya. Mungkin yang sedikit-sedikit mundur ke belakang. Tetapi apa yang terjadi? Tindakan Kain tetap membunuh Habel. Karena apa? Ritual diutamakan, kasih tidak ada.
Sehingga Tuhan mengatakan hari ini, sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, yang bernubuat harus berhenti semuanya. Saudara, jangan lagi bernubuat apa yang Tuhan ngomong, firman Tuhan itu yang kita lakukan. Bengok dengan nubuatan, tapi tidak pernah untuk menubuatkan diri sendiri supaya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Supaya menjadi contoh, menjadi pelaku firman penuh dengan kasih. Itu yang perlu, saudara. Setelah itu nanti silakan, karunia-karunia boleh berkobar di gereja, namun semuanya harus sopan, tertib, tapi tidak utama. Nah, kita juga melihat, walaupun aku punya iman sempurna, punya pengetahuan yang bagus, apapun juga saudara, sekarang kita harus buang semuanya. Contoh dengan bencana, mungkin dengan wabah, kita kirim kain kita terus disebarkan ke orang lain, atau mungkin saudara, ya kita ini, ya banyak hal lah saudara, mungkin situasi wabah atau hal seperti ini, kita melakukan tindakan yang seperti pernah terjadi di zaman dulu di Eropa abad pertengahan. Jangan lagi kita bertindak bodoh, saudara. Janganlah kita mencopot ayat, oh ini copot ayatnya ini, saudara. Kita ambil ini, walaupun 1000 orang dapat di samping kiriku, 10.000 orang kananku tidak menimpa aku, wabah ini. Betul, ayat itu menjamin. Tetapi kalau Tuhan memberikan ayat itu kepada saudara, itu menjamin. Kalau kita di dalam tugas Tuhan untuk menyampaikan orang sebagai penolong, perawat, kita jamin asal kita waspada, saudara. Namun kalau ayat itu kita copot, terus kita nyobai Tuhan, oh aku enggak apa-apa ini, tak hadapin ini rampok, saya hadapin ini dengan ini. Saudara akan dibunuh, kenapa? Sama dengan mencobai Tuhan. Iblis itu memakai ayat, saudara, dan mencobai Tuhan. Ini loh ayatnya dipakai, tapi dicobakan, saudara. Nah, kerap kali kita tidak sadar kalau kita mencobai Tuhan. Contoh-contoh yang sederhana, saudara. Orang yang kaya, kerjanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Firman Tuhan berkata, apa saudara? Yaitu berkat Tuhanlah yang jadikan kaya. Susah kaya tidak menambahnya. Supaya orang kaya sadar, walaupun dia rajin, tetap Tuhan yang memberkati. Karena banyak orang rajin juga berakhir belum tentu berkat yang besar, saudara. Tetapi ada yang berkat besar. Tapi kalau ayat ini dipakai oleh orang malas, mungkin anaknya pengusaha itu, Pak, ini Pak, aku di gereja Pak, berkat Tuhan aja jadikan kaya, susah kaya tidak menambahnya. Buat apa aku kerja keras? Nah, kalau ayat itu kita comot untuk membenarkan kita, untuk membuat kita ini seperti ngikutin ayat itu, berarti itu mencobai Tuhan, saudara. Biarlah ayat itu, saudara, dari Tuhan. Ayat itu ada begitu banyak sekali. Kenapa? Karena orang bodoh harus memakai ayatnya. Ya. Hai orang malas, saudara. Oh, duduk tidur lagi, makan tidur lagi, akan menjadi miskin, saudara. Belajar dari semut itu ayat dipakai, saudara. Jadi ada 2 ayat, untuk satu orang malas, satu untuk orang yang rajin, saudara. Semua itu kembali kepada Tuhan. Jangan waktu kita malas ambil ayat yang cocok kita, yang rajin kita ambil ayat untuk kita, saudara. Akhirnya kita berkelahi. Nah, ini yang terjadi di gereja zaman sekarang. Tuhan sudah tidak diutamakan, saudara. Orang cuma nyomot ayat dijadikan mantra, saudara. Ini yang berbahaya, ayat bukan mantra. Ayat itu untuk memperbaiki, mengubah hidup kita, saudara. Itu untuk apa? Memperbaiki supaya kita dekat dengan Tuhan. Nah, karunia itu bukan jimat loh, saudara. Termasuk air suci, termasuk pengurapan, saudara. Sapu tangan itu bukan jimat. Tetapi itu satu perantara saja. Nah, perantara namanya, kalau saudara punya mujizat kesembuhan, saudara bisa merantarkan situ. Tapi kalau kita punya penyakit menular, saudara kasih sana yang menular. Karena itu perantara, saudara. Namun kalau Tuhan, dia tidak mungkin dia memberikan perantara sesuatu yang buruk pada kita. Makanya kita perlu belajar firman Tuhan di sini, saudara. Kita perlu menjadi bijaksana. Firman Tuhan berkata apa? Jadilah bijaksana, berdoa dan berjaga-jagalah. Waspadalah, itu selalu dikatakan waspada. Jadi orang Kristen itu berjaga-jaga, waspada, dan berdoa. Jangan cuma berdoa, bikin apalagi ada masalah bencana, ayo kita doa. Tolonglah orang, saudara. Berdoa itu untuk mencegah. Berdoa untuk mengobati benar, tapi juga mencegah. Dari situasi seperti ini, mari kita bersatu, kita rukun, kita mengasihi. Karena melalui wabah sesuatu yang kejam ini, saudara, Tuhan mengajar kepada kita untuk saling mengasihi. Belajar di dalam kasih itu. Semua ritual tidak boleh diutamakan. Dan yang terakhir, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi aku. Saudara, jadi walaupun kita membagi-bagikan sesuatu tidak baik. Kenapa? Kalau tidak ada kasih, apa itu sih kasih itu? Saudara, kasih itu kalau boleh saya bacakan,
di dalam ayat yang 4 dan ke-5. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5 saya bacakan. Kasih itu sabar. Nah, kita sekarang ini dididik sabar. Duduk di rumah, tidur lagi, jangan bangun, tidur, makan, bangun. Bukan, saudara. Di rumah tidak ada kerjakan sesuatu. Sabar dulu, nomor 1 sabar dulu. Saudara, sabar, saudara. Dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak kita yang jarang ketemu, dengan sekarang ini kita ketemu kok begini, timbul gesekan, sabar. Sabar menunggu waktunya. Saudara, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, Tuhan memberi berkat kita juga sabar. Ada 1 tahun, ada 5 tahun, Abraham itu minta anak, dijanjikan anak, dapatnya umur 100 tahun, saudara. Bayangkan mungkin sudah 70 tahun dia minta. Janjinya Tuhan kepada dia sudah 30 tahun belum tergenapi. Baru 100 tahun kemudian, yaitu ketika dia umur 100 tahun, baru digenapi. Kesabaran itu, saudara. Jadi orang Kristen mau kaya cepat, gak bisa, saudara. Oh, ini gereja ini gak bisa menjamin kaya, gereja ini bisa menjamin kaya. Jangan begitu. Semua gereja sama. Mungkin pendetanya gak bagus, tapi kalau saudara bagus, di hadapan Allah itu beda. Saya punya satu kesaksian, saudara. Teman-teman saya ngomong, jangan ke gereja ini, nanti kamu rugi, kamu tidak bisa kaya. Yang ngomong begitu malah bangkrut, saudara. Hati-hati, kenapa? Karena dia sudah mengecas sesuatu tempat itu seperti menjadi berhala, saudara. Menjadi berhala itu tidak boleh. Sesuatu menjadi jimat itu tidak boleh. Satu firman menjadi, saudara, mantra itu tidak boleh. Itu kita tuh punya Allah yang hidup, bukan benda yang mati. Nah, pelajaran ini mengajar kepada kita. Apa itu juga kasih dikatakan? Kasih itu murah hati. Ayolah bermurah hati pada situasi sulit ini. Saya dalam situasi sulit ini, pagi-pagi saya ingat, karena istri saya ada di Singapura, saya di Surabaya. Dia tidak bisa ke sini, saya tidak bisa ke sana. Dia jaga kandang sana, saya jaga kandang sini. Saya tinggal sendiri, saudara. Saya cuci sendiri, saya bersihkan sendiri. Saya bikin membuat khotbah-khotbah, saya rekaman, saya ada banyak hal yang saya kerjakan. Saya ingat mertua saya nggak bisa keluar, saya ambil kasih makanan ke sana, kasih, saudara. Dan ingat teman-teman nggak ada lagi, saya kasih sedikit, saudara. Nah, inilah tindakan yang bisa dikerjakan. Murah hatilah dalam situasi sulit. Kenapa? Uang kita nggak bisa kita pakai situasi ini, saudara. Mau beli apa, kita kaya pun nggak bisa beli. Kita mau punya uang mau naik pesawat pun sekarang nggak berani berangkat, saudara. Nah, ini menunjukkan uang pun, kekayaan pun, jabatan tidak bisa, saudara. Tidak bisa menolong kita. Walaupun mungkin saudara lihat kita ini minta tolong sama pejabat besar. Kalau ada kasus begini, tidak bisa, saudara. Hanya orang tertentu saja. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Yang kata tidak sombong ini, saya garis besari. Kenapa? Karena ini menunjukkan kesombongan manusia hari ini direndahkan oleh Tuhan. Seperti Raja Nebukadnezar yang sombong direndahkan oleh Tuhan. Saudara, 7 tahun direndahkan, dia menderita sekali. Inilah kesombongan dari negara besar, orang kaya, pejabat, semua, saudara, semuanya tiarap semuanya. Hanya sesuatu yang benda yang kejam saja. Tetapi kita belajar untuk bersatu, kita belajar untuk mengasihi, karena Allah itu kasih, saudara. Dan saya katakan juga belajar terus, apalagi saya membacakan terus, saudara. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyebarkan kasus orang lain. Perlu di dalam waktu kita seperti ini, yaitu stay at home, kita tinggal di rumah, kita koreksi diri sendiri, saudara. Jangan marah, jangan simpan kesalahan istri, suami, orang tua, saudara. Ini Tuhan izinkan supaya kita belajar untuk mengasihi. Kasih itu penting sekali. Dan dikatakan tidak melakukan tidak sopan. Dulu saudara selalu saya katakan, kalau habis kencing, habis makan apa, cuci tangan di gereja ini sejak awal. Kalau bersin tutup mulut, kalau batuk saudara tutup mulut. Masih ada saja, saudara. Bahkan kadang-kadang pemimpin kalau bersin, wow, saudara, menakutkan orang. Kalau batuk, seakan-akan ini tindakan tidak mengerti. Sekarang kata-kata berhenti, saudara, ke zaman datang mendidik kita untuk sopan. Kalau kita sopan, tidak mungkin terjadi banyak hal seperti ini, saudara. Nah, belajar untuk kita belajar hidup di dalam kesopanan. Ada ayat yang tertentu saya mau bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih tidak, 1 Korintus 13 ayat 8,
Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, saudara. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Inilah semuanya, saudara. Pengetahuan akan lenyap semuanya. Kita pada dagang apa semua pada jaga kesehatan semuanya. Ya, saudara. Bahasa roh berhenti semuanya, saudara. Tidak bisa melawan wabah bencana. Nubuatan sudah tidak bisa lagi. Yang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya Tuhan angkat semuanya di dalam hidup kita ini, saudara. Ini diperhatikan, dan yang terakhir, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara punya iman, saya punya iman. Saudara punya pengharapan, saya punya pengharapan. Tapi apakah kita punya kasih? Saudara percaya, setan pun percaya. Bahkan ketika dia melihat Tuhan, dia berlutut, dia menyembah. Tapi kenapa disebut setan? Karena tidak taat, tidak berbakti. Karena tidak ada kasih di dalam dirinya. Saudara dikasihi Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Tuhan berkata apa? Janganlah hendaknya, saudara, kerajinan kendor, biar rohmu menyala-nyala ini Tuhan. Nah, ini bagaimana caranya? Kasih tidak boleh dingin. Kalau kasih dingin, pasti kerajinan kita kendor, roh kita padam. Kalau kasih menjadi dingin, pelayanan kita menjadi sepertinya orang mati, seperti kaku, seperti zombie, saudara. Walaupun kita ada musisat, saudara, karunia-karunia berkobar, ada pasar-pasar roh. Kalau kasih tidak ada egois, saudara, pelayanan kita tidak sampai di surga. Hanya cuma dipuji orang lain. Apa yang dipuji manusia dibenci oleh Allah. Nah, kasih tidak boleh menjadi dingin. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Suatu hari saya membersihkan freezer. Istri saya ngomong, tolong freezer dibersihkan, saya mau pergi ke ladies. Ya, ada ibadah ladies, ibadah wanita. Saya bersihkan. Oh, saya kalau laki kan kerjanya mau cepat, kalau perempuan kan rapi. Saya bongkar pelan-pelan, biasanya perempuan begitu. Saya enggak, saya ambil daripada ngangkat semuanya. Mendingan saya pukul-pukul pelan-pelan, saudara. Esnya jatuh ke bawah, saya ambil di antara makanan-makanan itu, saya ambil esnya keluar lagi. Daripada mengeluarkan semua makanan, saya pikir kerja, waduh, terlambat. Lagi nggak sabar, tak, saya ambil. Waktu tak, saya ambil esnya, turun ke bawah, saudara. Saya ambil di antara sisa makanan, saya tarik, terus keluar darah. Ternyata di dinding-dinding freezer itu ada bekas es kecil-kecil yang menggoreng tangan saya keluar darah. Mulai saya berkata, kurang ajar. Air es bisa membuat saya keluar darah. Saat itu ada seperti firman Rema berkata, Frankie, aku ajarin kamu. Kenapa kamu kasih manusia tidak boleh menjadi dingin? Kalau kasih manusia menjadi dingin, dia seperti es, akan melukai banyak orang. Tetapi kalau kasih manusia tidak, saudara, bukan dingin tetapi hangat, dia seperti air. Saudara, kalau hari ini kita bawa air, saya minum dulu ini. Saya siram ke orang lain, paling bahasa orang itu marah. Tapi kalau air ini saya masukkan di freezer berbentuk lancip. Terus saya masukkan begitu jadi es batu, saya lemparkan ke orang lain, dan pas ujungnya kena orang lain terluka dan mungkin bisa mati. Makanya kalau kasih menjadi dingin, pasti melukai orang lain. Apapun pelayanan kita, karunia apapun juga, walaupun bahasa yang kita punya bahasa malaikat sekalipun, walaupun kita mengorbankan diri kita, walaupun kita punya karunia, kasih itu utama. Mari saudara dikasih Tuhan, kita tunduk kepala kita berdoa. Biar Tuhan firman-Mu hari ini tentang kasih mengubah paradigma kami. Selama ini kami cuma beribadah, belum berbakti kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami hanya percaya namun belum taat kepada Tuhan. Kami belum mengenal bahwa Tuhan adalah kasih. Kami cuma mencari karunia-karunia. Kami bangga dengan segala pengetahuan firman Allah kami sehingga kami berdebat. Tapi hari ini Tuhan, kami ingin merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kami ingin belajar sabar, bermurah hati Tuhan. Tolonglah setiap kami, khusus umat-Mu saat ini, dimanapun mereka berada, khusus untuk bangsa Indonesia yang saat ini mengalami kesulitan, tantangan begitu berat untuk pemerintah di atas sampai di bawah, untuk para pejabat, dokter, perawat, maupun Tuhan untuk para polisi, tentara-tentara, semua yang berwenang, khususnya juga para pemimpin agama dan semuanya. Kami berdoa untuk mereka yang kena wabah, mereka yang kena bencana, kena penyakit, masalah. Saat ini pun dimanapun mereka berada, kami berdoa di dalam nama Yesus ada kekuatan. Tuhan, ada iman kepada dia, ada semangat hidup mereka. Sehingga Tuhan, segala penyakit boleh dikalahkan. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah keringan tulang, tetapi itu
tetapi Tuhan semangat yang sungguh-sungguh akan memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Teman-teman kami, saudara-saudara kami yang ada di gereja, khususnya Blessing the Spirit, kami berdoa dalam nama Yesus. Biar Tuhan memakari, Tuhan melindungi, Tuhan jauhkan dari segala bencana, sakit, penyakit, kuasa kegelapan, orang jahat, wabah. Dalam nama Yesus, supaya kami belajar Tuhan untuk disiplin, sebagaimana ajaran dari Mega Project Karakter Kristus. Supaya kami belajar disiplin di tengah-tengah masalah ini. Terima kasih Bapa, kiranya berkat Tuhan turun kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita tunduk, kita tetap berdoa syafaat untuk bangsa dan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya mereka diberkati, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Kami berdoa Tuhan supaya gereja di mana mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hati. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Tuhan jaga kesatuan kerukunannya dengan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk supaya kami setiap hidup kami menjaga hati kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Ketika engkau menerima berkat, jangan kau takut kalau tidak menerima berkat. Kalau Tuhan membuka pintu, pasti tidak satu pun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan menutup pintu, tidak satu pun yang bisa membukanya. Oleh sebab itu, kalau Tuhan memberkati, kita pasti menerima berkat. Jangan kita seperti orang-orang dunia, sepertinya ketakutan. Tetapi firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena di sanalah terpancar kehidupan. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Ketika berkat Tuhan itu turun, kerap kali hati kita tidak tahan uji, menjadi kikir, menjadi sombong, berdosa. Terima kasih Bapa. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah mati untuk dosa-dosa kita, bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaatnya, umatnya yang berjaga-jaga, yang kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. God bless.